Akhirnya, dia ditangkap dan dipenjara karena praktek medis ilegal. Meski berada di balik jeruji, kemampuannya tetap dibutuhkan. Seorang pria kaya datang memohon bantuannya untuk menyelamatkan cucunya yang sakit parah. Demi membebaskan Blackjack, sang Taiwan bahkan menawarkan sumbangan besar kepada ketua asosiasi. Namun ditolak mentah-mentah karena putus asa. Keluarga tersebut akhirnya menerima dokter yang direkomendasikan oleh asosiasi. Seorang dokter elit melakukan operasi dan awalnya berhasil. Keluarga bersorak karena mengira anaknya itu sembuh. Namun Blackjack menyadari sesuatu yang janggal. Penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan hanya dengan satu operasi. Keesokan harinya, kondisi anaknya terburuk dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga pun hancur. Sementara dokter elit itu belum memahami kesalahannya. Di sisi lain, ketua asosiasi hanya menyampaikan penyesalan formal tanpa tindakan nyata. Karena kemudian terjadi insiden penembakan yang menargetkan putra sang ketua. Ia terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Ironisnya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah Blackjack. Dengan terpaksa, ketua mendatanginya dan membawa kembali isi medisnya. Namun Blackjack dengan tegas dan tanpa ragu merobek isi tersebut. Meski sang ketua berlutut dan memohon demi anaknya, Blackjack tetap bersikeras. Ia akhirnya menetapkan biaya operasi sebesar 500 juta. Dalam kondisi kritis, operasi pun dilakukan. Setelah berjam-jam perjuangan, Blackjack berhasil menyelamatkan nyawa pria tersebut. Sekali lagi, ia membuktikan bahwa Mana yang lebih bahaya? Bencana alam atau Tapi aku kalau sendirian pakai kelas manusia loh yang harian diremehin. guys. Bencana juga banyak harusnya. Begitu tetap banyak dan nyamuk deh. Aku pernah kematian kecil akibat nyamuk masih lebih banyak dalam setahun. sekarang sih Olahraga. Paling ya ekstrim doang gak sih kita terjun payung gitu-gitu. Itu juga jarang. Tapi lebih bahaya sih dari olahraga. Coba biar kayaknya sampai harus lagi karena aku mau banyak dua-duanya ini mah. Tenggelam sering, perang masih ada kan sampai sekarang. Tapi perang lebih banyak korban sih karena lebih pasti wassalam lah ya. Yes, waduh. Dulunya harus dihindari sih. Kalian kebanyakan mana guys? Apa lebih bahaya harusnya ya? Aku paling tepar doang kalau kebanyakan ya gak sih? Gue pernah minum alkohol sih. Lah buset, mana ya? Di kelas, semua siswi berkumpul lalu bersama-sama melemparkan air kotor ke guru baru mereka. Namun di saat yang tepat, para siswa laki-laki maju ke aku depan dan temen menyelamatkan. satu uang ya guys. Ini sebenarnya malas nih. Ada rumah. Kalau kamu berhasil di nomor 3 berarti penglihatanmu sangat tajam. Beberapa orang gagal di tes ketiga. Tes pertama fokus mata. Perhatikan baik-baik gambar ini jika semua orang bisa menemukan angka yang ada di layar. Coba komen angka berapa yang kamu lihat. Tes kedua, cuma 1% orang saja yang bisa klik tombol like dan subscribe dengan mata menyipit. Coba apakah matamu dan jarimu tepat sasaran. Yang ketiga, refleks kecepatan. Hanya sedikit orang yang bisa mengetik kata. Orang ini dengan mudah membedakan matcha premium dan matcha berkualitas rendah. Cukup taburkan sedikit bubuk matcha di atas kertas, lalu usap dengan 1 jam. Jika muncul garis hijau zamrud yang halus, itu menandakan matcha premium. Namun, jika tidak membentuk garis dan terasa kasar seperti pasir, kemungkinan matcha tersebut digiling dengan mesin cepat yang menghasilkan panas dan menurunkan kualitas serta warnanya. Orang ini dengan ukuran di One Piece tidak masuk ke akal. Kontol yang makan tangan tank ternyata panjangnya 5 km. Sementara payung di pintu masuk Olivier Pima ternyata lebih tinggi dari Burj Khalifa. Lalu tinggi Indonesia adalah 35 km. Sedangkan tinggi badannya yang di atas permukaan air adalah 17,5 km. Tapi itu sebelum dikoreksi. Karena asal kalian tahu, Pulau Langit berada 10 km di atas permukaan tanah. Sehingga tinggi Indonesia akhirnya diturunkan menjadi cuma 5 km di atas permukaan laut. Violet mengklaim bahwa dia bisa melihat apapun dalam radius 4.000 km. Yang berarti dia seperti bisa melihat seseorang di bumi. Biasanya orang-orang membuat rumah tersembunyi di sudut tepi. Bisa ke saya boleh. Cowok ini capek banget karena setiap ngelus atau nyisir bulu kucing-kucingnya, bulunya pasti rontok parah. Sampai-sampai dia capek sendiri buat bersihin bulu yang nempel di mana-mana dan bingung mau diapain. Tapi coba tekan like, siapa tahu muka kucingmu muncul di layar setelah ini. Komen kalau berhasil. Daripada dibuang, dia punya ide buat ngumpulin semua bulu itu. Setelah dibentuk sesuai imajinasinya, bulu yang tadinya cuma jadi sampah malah berubah jadi mainan lucu yang bisa dipakai buat kucing.
cowok ini Siapa apapun paling senior? Urutan apapun itu diurutkan berdasarkan kekuatan, bukan umur. Jadi walaupun umur lebih tua, belum tentu lebih kuat. Dari yang paling muda, Kaidaku. Dia dirubah jadi iblis di umur 18-an dan langsung mengangkat. Terus Nakime, dia berumur sekitar 113 tahunan, tapi dia jadi apapun masih baru. Lalu Daki, dia berumur 113 karena dia dirubah jadi iblis saat umur 13 tahun. Dan Bintaro kakaknya berumur 120 tahun karena sebelum jadi iblis umur dia 20 tahun. Next si Doma berumur 133 tahun karena dia jadi iblis di umur 20. Lalu Kyoko dia berusia 135 tahun, dia lebih senior dari si Doma. Terus Akaza dia jadi iblis di umur 18 dan jadi iblis sudah sekitar 130 tahun. Jadi umurnya 148 tahunan. Lalu Hantemu dia sudah lumayan tua sekitar 60 sampai 70 tahun saat masih manusia. Jadi umurnya kurang lebih 200 tahunan. Dan yang paling sepuh, Kokushiko, dia dijadikan iblis pada era Sengoku. Jadi umurnya melebihi 400 tahun. Siapa apapun paling senior? Urutan apapun itu diurutkan berdasarkan kekuatan, bukan umur. Jadi walaupun umur lebih tua, belum tentu lebih kuat. Dari yang paling muda, Kaidaku. Satu langkah di atas tembok bisa mengakhiri masa depan seseorang. Di India, calon tentara harus meninggalkan jejak telapak kaki. Kalau bagian tengah jejaknya tidak memiliki ruang kosong, mereka bisa langsung dicap tidak memenuhi syarat. Sebab kaki datar dianggap tak kuat menghadapi perjalanan panjang sambil membawa perlengkapan berat. Lolos dari tembok belum berarti aman. Berat badan meleset beberapa kilogram saja bisa gagal. Lutut berbentuk X, gangguan penglihatan, tinggi badan, bahkan tato juga diperiksa. Satu langkah साथ एक एक कॉल तोड़ते हैं भाई 201 रुपए का रिकॉर्ड क्या है कोई या फिर कोई भी 5 या 10 तक एक नया चैनल स्टार्ट कर सकते हैं क्या बात है चलो भाई Bang, coba bahasan ini. Oke, ini requestan dari ini. Kenapa sniper menggunakan garis-garis aneh di dalam scope mereka? Di dalam game, kalian hanya perlu mengarahkan crosshair tepat ke musuh lalu menarik pelan. Namun di dunia nyata, mengarahkan crosshair tepat ke target justru bisa membuat tembakan meleset. Karena ini adalah sebuah senapan sniper paling ampuh di dunia. Cukup pilih bola baja tepat di diri yang berarti garis itu sengaja melakukan sudah berkali-kali memperingatkannya, tetapi dia tetap mengarahkan kepada dia melakukan itu karena tahu bahwa tidak peduli seberapa tinggi nilainya, saudara perempuan dirinya akan merebut nilai tersebut atas namanya sendiri. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu memperoleh 725 poin dan menjadi juara pertama di seluruh provinsi. Namun, tepat saat perayaan dimulai, nilai di sistem tiba-tiba berubah menjadi 200 poin. Sementara itu, saudara perempuan dirinya yang selalu berada di peringkat terbawah justru mendapatkan 725 poin dan menjadi juara. Bahkan, saudara dirinya mengatakan di depan semua orang bahwa semua nilai bagus yang pernah didapat gadis itu adalah hasil menyontek. Mendengar itu, semua orang berpaling memusuhinya. Saat itu juga gadis itu terbangun. Ia menyadari bahwa dirinya telah hidup kembali beberapa hari sebelum ujian dimulai. Kali ini, ia bertekad untuk merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Beberapa hari kemudian, saat melewati kamar saudara perempuan dirinya, ia menemukan rahasia terbesar. Ternyata saudara dirinya memiliki sebuah sistem sihir yang memungkinkannya mencuri nilai siapapun setelah ujian dan memindahkannya ke namanya sendiri. Ketika gadis itu menanyakannya, saudara dirinya sama sekali tidak panik. Malah ia tersenyum dan berkata, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kali ini juga kerahkan semua kemampuan. Gadis itu pun sadar bahwa kali ini ia akan memanfaatkan rencana saudara dirinya untuk melawannya. Selama beberapa hari berikutnya, gadis itu tetap belajar dengan tekun seperti biasa. Sementara itu, saudara perempuan dirinya setiap hari membolos dan bersenang-senang. Ia sangat yakin bahwa gadis itu akan belajar keras, lalu tinggal mencuri nilainya. Akhirnya, hari ujian pun tiba. Gadis itu sengaja menghabiskan hampir seluruh waktu dengan tidur. Kalau gurunya tidak membangunkannya, mungkin ia bahkan tidak akan mengerjakan ujian. Ia menyelesaikan seluruh soal hanya dalam 20 menit. Namun sebelum mengumpulkan lembar jawabannya, ia menghapus semua jawabannya sendiri. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pengumuman hasil ujian. Saudara perempuan dirinya datang mengenakan gaun yang mewah. Ia sangat yakin bahwa hari itu dialah yang akan menjadi juara. Namun ia tidak tahu bahwa kejutan besar saudara. Aduh mati. Udah boleh ya guys. Tetapi ia tidak tahu bahwa gadis itu hanya mengerjakan soal terakhir yang paling Kan sulit yang di apa seluruh aku ujian. Karena kecerdasannya yang luar biasa, gadis itu Sodal. justru mendapatkan
tepat sebelum hujan. Karena marah, dia menghantamkan tinjunya langsung ke panel dinding titanium. Namun, saat melihat tangannya, warna tinjunya telah berubah seperti logam.